Gunung Merapi merupakan sebuah anugerah dari Tuhan, tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk berbagai makhluk lainnya. Dari Merapi, Yogyakarta bersinar dengan gugusannya. Dari Merapi, masyarakat menghidupi keluarganya. Dan dari Merapi pula, ujian dan cobaan diberikan kepada hambanya. Erupsi Merapi memberikan perubahan yang besar bagi masyarakat, keluarga, harta, tempat tinggal, dan masih banyak lagi yang harus direlakan. Waktu kondisi mau erupsi itu memang sudah ada tanda-tanda, Mas. Jadi sudah ada tanda-tanda bahwa Merapi akan erupsi. Jadi kita ya sudah sadar diri bahwa kita harus meninggalkan tempat. Nah, waktu itu saya sama Bapak almarhum Bapak Marijan. Nah, itu Bapak Marijan itu saya ajak turun, kita tidak mau. Waktu itu saya tinggal, Bapak itu masih di masjid sholat maghrib. Setelah sholat maghrib mereka pulang ke rumah, terus saya berangkat turun sama anak-anak, sama istri, sama ibu saya. Terus Bapak seperti itu. Nah, waktu itu kejadian tanggal 26 Oktober reda itu sekitar jam 10.15 menit malam. Saya naik, kondisi di Ginarjo itu sudah hancur, artinya rumah, terus pohon-pohonan, semua bangunan itu sudah hancur semua, artinya sudah rusak semua, ada yang terbakar semua. Masih kondisi masih mencekam, kondisi masih panas sekali waktu itu, dan hujan dan abu-abunya itu kalau diinjek masih panas sekali. Namun saya sampai di lokasi atau di Ginarjo itu saya sudah kondisi seperti itu. Almarhum Bapak Marijan itu dicari belum ketemu, waktu itu belum ketemu. Saya akhirnya karena kondisi seperti itu saya tidak kuat, terus saya tanya-tanya sama relawan kondisi Bapak seperti apa. Ternyata Bapak itu belum ditemukan. Kondisi saya semakin terpuruk karena saya terus tidak ada kekuatan, lemes sekali. Itu saya akhirnya malah saya dievakuasi juga saya. Iya, karena saya kalau mau jalan sudah kok nggak bisa jalan saya, Mas. Karena lihat kondisi seperti saya juga mikir, Bapak mengapa kok Bapak belum ditemukan, lah Bapak di mana? Saya pikir kan gitu. Jam 2 malam itu aja informasi itu belum belum pasti. Hanya saya dengar informasi dari TNI bahwa Mbah Marijan ditemukan masih selamat dalam kondisi tidak berdaya gitu loh. Terus saya kok nggak percaya, saya udah nggak percaya kalau kok masa kayak seperti itu kok ditemukan kok masih hidup, pikir saya. Dan itu karena kondisi seperti itu, Mas. Namanya bangunan aja sudah hancur. Akhirnya itu di berita itu diusut hilang gitu loh, jadi hoax gitulah. Nah, saya dengar lagi itu sekitar jam habis subuh ya, sekitar setengah lima bahwa Mbah Marijan ditemukan dalam kondisi dalam Bapak ditemukan dalam kondisi sujud. Sujud. Wah, saya ya gimana ya saya itu terus mau nangis gimana lah gitu ya, karena kehilangan Bapak kan gitu. Terus nanti saya dikabari itu teman bahwa Mas Nasih itu Bapak sudah ditemukan, nanti dibawa ke Sarjito sekitar jam 7 sampai Sarjito. Rusak lah gitulah, semua bangunan rusak terbakar. Dan itu baru tahap pertama, Mas. Yang kedua, ketiga itu kan
tanggal 26, tanggal 28 Oktober itu, terus tanggal 4 November. Nah, yang paling besar itu tanggal 4 November itu semua hancur dan sudah rumah, apalagi rumah ya, pohon-pohonan, rumah dan itu bangunan sudah terkubur oleh material, Mbak. Malah itu malah sama material, sama batu-batuan dan pasir-pasir gitu. Itu setelah erupsi tanggal 4 itu kan ditutup, Mas. Ditutup, semua siapapun warga tidak boleh masuk di situ. Jadi dijaga oleh tentara dan polisi. Nah, waktu itu saya itu naik itu sudah jarak 1 bulan, kalau salah. Itu pun masih di jalan itu masih dijaga terus, masih dipagar gitu. Ada bambu itu ditaruh di di jalan, pokoknya tidak boleh untuk orang naik gitulah. Ditutup. Nah, ya saya karena saya itu mau pulang, artinya mau lihat kondisi seperti apa tempat itu yang dulu. Akhirnya saya itu jalan sekitar 3 kilo. Saya jalan 3 kilo dari Pangukrejo itu. Saya sampai di lokasi itu, waduh, itu kok rumah sudah gak ada, bangunan sama sekali tidak ada, pohon-pohonan yang tumbuh satupun tidak ada. Wow, apa hamparan seperti pokoknya ya istilahnya kayak padang pasir lah. Ini isinya pasir gitu. Terus itu mungkin sekitar 2 bulan lagi atau 3 bulan ya, kalau itu terus dibuka. Nah, itu tidak orang, jadi tidak mengundang orang, baru setelah dibuka itu pengunjung banyak sekali. Mau tahu gitu, mau tahu kondisi, tidak surut orang gitu loh. Itu ya baru banyak sekali. Akhirnya pada bikin rumah atap-atap dari daun tebu, pokoknya cuma sederhana sekali untuk jualan. Jadi ya, terus akhirnya sampai saat ini, sampai sekarang ini ya, masih pada jualan. Terus ada perkembangannya, ada ojek, terus ada namanya sewa trail, ada jeep dan lain sebagainya. Itu perkembangannya. Hikmahnya itu ya mendatangkan orang banyak, terus akhirnya warga masyarakat itu bisa hidup lagi, bisa bangkit lagi. Dulu waktu itu kan terpuruk, secara orang itu sudah mati lah istilahnya. Jadi kan bisa bangkit lagi, masih hidup lagi karena adanya terus banyak orang datang, akhirnya jadi wisata itu. Jadi itu hikmahnya sangat banyak. Merapi meletus membawa barokah. Di sana ada musibah, di sana pula ada anugerah. Di balik ujian yang diberikan, pasti ada harapan yang ditumpahkan.